Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu Parpohonitas Manulai 2. Kaniar berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Jika ada adik-adik yang dalam keadaan sakit, tetap percaya Tuhan Yesus akan menjamah dan menyembuhkan adik-adik agar minggu depan kita bisa bersekolah minggu dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala cinta dan kasih yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami hingga sampai saat ini. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan bersekolah minggu bersama. Kami mohon Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan dua pujian lagu yang sudah Kaniar siapkan. Yang pertama kita akan saling bertanya kabar satu dengan yang lain, yaitu Halo apa kabar teman. Dan lagu yang kedua kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Siapkan hati kita dengan sama-sama menyanyi Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Nah hari ini Katong akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10.
Oke, sudah dapat adik-adik semua? Nah, sebelum katong mendengarkan firman kebenaran Tuhan, mari kaulan ajak katong semua untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pagi hari ini kami semua boleh ada di sini untuk mengikuti sekolah minggu online. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mau hadir bersama dengan kami di sini Tuhan. Menjaga kami agar kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 1-10. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, sekarang kaulan mau tanya di adik-adik semua. Tadi firman Tuhan menceritakan tentang apa? Ayo, ada yang bisa kok? Nah, tadi firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana Timotius itu memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana Timotius memuliakan Tuhan adik-adik semua? Timotius taat akan firman Tuhan. Timotius mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, setia terhadap Tuhan. Kaulan mau tanya, adik-adik yang hari Minggu ini mengikuti sekolah minggu online, apakah adik-adik semua bersuka cita? Atau karena mama bapak paksa, ayo sekolah minggu online, ayo ikut sekolah minggu online, semulai hari Minggu sekolah minggu online? Apakah karena terpaksa orang tua yang suruh, atau adik-adik ayo sekolah minggu, akhirnya ini hari Minggu, hari yang ketemu tunggu-tunggu untuk dengar firman Tuhan, dengar cerita firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik rajin, adik-adik penuh sukacita, adik-adik semangat mengikuti sekolah minggu online tanpa paksaan dari orang tua, tanpa kawan bilang mari sekolah minggu online lu nih, lu begin, tapi lu sama dengar firman Tuhan, lu sama ikut sekolah minggu karena paksaan. Tapi kalau adik-adik mau mengikuti sekolah minggu, mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan secara langsung dari adik-adik sendiri, itu artinya adik-adik sudah taat perintah Tuhan, adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik mengikuti peraturan perintah-perintah Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, kaulan punya satu cerita, kaulan mau berbagi cerita. Ini ada satu anak, dia pun nama Andre. Andre ini salah satu
anak yang taat sekolah minggu, rajin baca Alkitab, ke gereja, pokoknya taat akan perintah Tuhan, taat tentang dengan firman-firman Tuhan, pokoknya dia taat dengan Tuhan. Suatu hari, karena setiap minggu Andre ini baca firman Tuhan, Andre ini pergi sekolah minggu, akhirnya dia pun kawan satu yang jarang pergi sekolah minggu tanya, lu pergi sekolah minggu tuh dapat apa apa segala macam bla bla bla. Terus Andre bilang, beta tuh dapat cerita firman Tuhan, beta belajar banyak. Di sana tuh ada games-games menarik juga tentang cerita-cerita yang ada di Alkitab. Terus dia pun kawan bilang, hanya itu sah, begitu sah. Terus bosan, lebih baik katong pi bermain sah. Katong pi bermain, katong dapat kawan banyak, dapat ini. Kemudian Andre ini sedih karena dia punya kawan-kawan dong sonde sejalan dengan dia. Dia pun kawan dong malas sekolah minggu, malas gereja. Akhirnya dia sedih. Terus dia bapak, dia pulang sekolah minggu, dia bapak tanya, kenapa Andre, kenapa sedih? Beta sedih bapak karena bem kawan-kawan dong sonde sekolah minggu dan beta sama-sama, malah dong ajak beta bermain, dong semua dengar firman Tuhan, dong semua dengar cerita firman Tuhan. Jadi Andre itu sedih karena dia merasa kalau dia pun kawan-kawan juga bisa sama-sama dengan dia, tetapi karena sonde ada niat, sonde ada kasih di dalam diri dia pun kawan-kawan, sehingga dia punya bapak bilang, doakan saja teman-temanmu supaya dong juga bisa pergi sekolah minggu sama-sama, dengar cerita firman Tuhan sama-sama. Dan Andre melakukan itu sepanjang harinya. Dia mendoakan dia kawan-kawan agar supaya dapat hikmat dari Tuhan, supaya mau pergi sekolah minggu, mau dengar cerita firman Tuhan, mau baca Alkitab. Dan lama-kelamaan akhirnya dia punya kawan dong mendapatkan panggilan, mempunyai sesuatu dalam hati yang buat dong mau datang sekolah minggu. Akhirnya Andre merasa senang, merasa sukacita karena dia punya kawan-kawan dong akhirnya mau sekolah minggu. Dan dia punya kawan-kawan dong bilang, ternyata sekolah minggu itu menyenangkan, baca firman Tuhan tuh menyenangkan, dengar cerita-cerita firman Tuhan yang ada di Alkitab tuh menyenangkan, buat dong tuh semangat, buat dong tuh lebih mengasihi orang lain. Artinya apa adik-adik? Artinya kalau katong mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, katong mau menekuni firman Tuhan dalam katong kehidupan, katong mau rajin baca Alkitab, katong mau rajin berdoa untuk setiap hal, katong mengasihi dalam katong kehidupan, maka sukacita tuh akan datang untuk katong, akan ada dalam katong pun diri. Jadi misalnya kalau orang tua bilang, Andre belajar sudah, besok mau ujian, Andre son perlu tunggu sampai bab mama batareak begitu. Andre dengan sendirinya akan belajar supaya mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Kalau orang tua ini suruh sonde melawan, tiap kali ada masalah dengan saudara atau berkelahi, mengalah, minta maaf, harus ada kasih. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik, contohnya adik-adik misalnya mau makan pagi atau makan siang atau makan malam, di sini siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Kalau mau tanya, siapa yang selalu berdoa kalau misalnya mau makan? Misalnya doa makan, Tuhan sekarang bulan mau makan, Tuhan Yesus berkati makanan ini, biarlah makan ini boleh menjadi berkat dan sehat. Terima kasih Tuhan, amin. Doa soalnya perlu doa yang panjang, sampai doa yang terlalu indah, yang terlalu bagus. Intinya doa tuh benar-benar doa yang ingin katong sampaikan di Tuhan. Tuhan berkati makanan, ini makanan sehat, katong makan jadi berkat. Itu Tuhan sudah mendengar dan itu sudah termaksud dalam bagaimana caranya adik-adik mentaati firman Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, katong sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Kaulan mau kasih ingat adik-adik semua dari firman yang sudah katong dengar pada pagi hari ini, mengajarkan katong semua untuk bagaimana caranya katong mau mentaati firman Tuhan, bagaimana caranya katong mau mengasihi sesama, bagaimana caranya katong mau mengingatkan sesama juga kalau firman Tuhan itu baik untuk kita semua. Bagaimana caranya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam ketempuh kehidupan, bagaimana katong mau memaafkan satu sama lain, bagaimana katong mau taat perintah orang tua, katong mau dengar-dengaran, katong mau mengasihi katong pung kawan, katong pung saudara. Jadi katong bisa belajar kalau katong taat firman Tuhan, katong dengar-dengaran, katong selalu ingat ajaran-ajaran dari Tuhan, maka katong hidup akan diberkati. Katong akan memiliki kasih untuk mengasihi orang lain. Oke adik-adik, sekarang kaulan mau ajak adik-adik semua, katong punya ayat hafalan, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayat hafalannya bunyi seperti ini adik-adik. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, itu kata ayat hafalan untuk minggu depan ya adik-adik. Nah, sekarang katong sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, katong sudah berbagi cerita hari ini dari firman Tuhan. Sekarang mari katong lipat tangan, tutup mata, katong berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, firman yang begitu indah, cerita firman Tuhan yang begitu indah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu taat dengan firman kebenaran-Mu, untuk selalu mau mengasihi, untuk selalu mau melakukan yang baik Tuhan, taat orang tua, taat terhadap hal-hal baik yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keseharian mereka Tuhan, biarlah mereka mulai bertumbuh dalam iman dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah sebelum kita memberikan persembahan, Kak Esther punya satu ayat yang akan membimbing kita untuk memberikan persembahan. Ayat itu terambil dalam Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10 dengan bunyinya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah menjaga, melindungi kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang setia dalam melakukan apapun yang Engkau perintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami agar apa yang kami persembahkan dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan terlebih diri-diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Adik-adik boleh ambil posisi yang manis, posisi untuk berdoa, dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa mencintai dan mengasihi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman tentang Engkau. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan, baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang menyakiti hati orang tua kami, menyakiti saudara-saudara kami, terlebih menyakiti hati manis-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Papa dan Mama kami dalam segala aktivitas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus senantiasa menjaga melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, umur panjang, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semua berbau harum di depan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan Yesus, pengajar PAR dan juga anak-anak PAR Tuhan dimanapun kami berada, dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, masa kecil kami, pertumbuhan kami Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Memberkati kami senantiasa dan berikan hikmat atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk virus COVID yang masih ada di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang segala Tuhan, Tuhan yang mampu untuk mengangkat segala virus-virus apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang paling tinggi, presiden, sampai pemerintahan yang paling rendah. Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus itu semua mereka lakukan seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami pertaruhkan segala kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dan berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Lagu terakhir kita yaitu Thank You God. Thank you God for my eyes to see. Thank you God for my hands and feet. Thank you God for my mouth to see. Thank you God for everything. Sampai berjumpa di minggu depan.